Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Ravenandi akan menjelaskan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Dalam perspektif Islam, komunikasi sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan berkatalah, kamu kepada manusia dengan cara yang baik. Cara-cara berkomunikasi dalam Al-Quran dan hadis juga telah dijelaskan secara luas, sebagai panduan agar komunikasi berjalan dengan lancar dan efektif. Perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi bertujuan untuk mewujudkan hubungan secara vertikal kepada Allah SWT serta menegaskan komunikasi secara horizontal kepada sesama manusia. Dan komunikasi dengan Allah tercermin dari ibadah fardu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji yang bertujuan membentuk takwa. Kemudian komunikasi sesama manusia diwujudkan dengan cara muamalah yang bisa tercermin dari aspek kehidupan manusia seperti sosial, budaya, politik, seni, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya bicara atau komunikasi yang ada di Islam. Dalam Islam ada 5 gaya bicara atau komunikasi yang ditemukan di berbagai literatur Islam. Yang pertama, qaulan sadidah, yang kedua, qaulan baligha, yang ketiga, qaulan marfu'ah, yang keempat, qaulan karimah, yang kelima, qaulan layyina. Yang pertama yaitu qaulan sadidah. Qaulan sadidah ini berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang baik dan benar dari segi substansi atau materi isi pesan maupun redaksi atau tata bahasa. Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan pesan-pesan dengan kebenaran, faktual, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Yang kedua yaitu qaulan baligha. Kata baligh berarti tepat, lugas, fisih, dan jelas maknanya. Qaulan baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah atau straight to the point, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele agar komunikasi tepat sasaran. Gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektuas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Yang ketiga yaitu qaulan marfu'ah. Qaulan marfu'ah ini artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran atau tidak kasar, dan tidak menyakitkan atau menyinggungkan perasaan. Qaulan marfu'ah juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan atau maslahat. Yang keempat yaitu qaulan karimah. Qaulan karimah ini adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagumkan, enak didengar, lemah lembut, bertata krama. Dalam ayat tersebut, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara kepada kedua orang tua. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Qaulan karimah harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati dalam konteks jurnalistik dan penyiaran. Qaulan karimah bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari bad touch seperti jijik, muak, ngeri, dan sadis. Yang terakhir yaitu qaulan layyina. Qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan, sehingga menyentuh hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layyina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Dengan qaulan layyina, hati komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata yang kasar dan suara intonasi yang bernada keras dan tinggi.
Terima kasih. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada komunikator atau pemberi pesan. Yang kedua ada komunikan yang menerima pesan. Dan yang ketiga ada media, yaitu saluran yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Yang keempat ada pesan. Pesan itu merupakan isi dari komunikasi. Dan yang kelima ada feedback. Feedback itu dampak dari respon atas penerimaan pesan. Fungsi dan manfaat komunikasi. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk memberitahukan semua atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikasi dan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Keempat, fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban, hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Yang keenam, fungsi dakwah. Untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan perjuangan bersama. Perbandingan teori komunikasi Islam dan teori komunikasi Barat. Teori komunikasi Islam ialah teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Tujuan akhirnya untuk menjadikan komunikasi Islam sebagai komunikasi alternatif, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah pencapaian manusia. Sehingga dalam perspektif ini komunikasi Islam merupakan suatu proses penyampaian atau tukar-menukar informasi yang menggunakan prinsip dan kaidah komunikasi di dalam Al-Quran. Komunikasi Islam dengan demikian dapat kita definisikan sebagai suatu proses penyampaian nilai-nilai Islam dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di Barat ialah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Barat lebih menekankan aspek empirikal serta mengabaikan aspek normatif. Kebanyakan kajian komunikasi di Amerika Serikat dan Eropa adalah kebarat-baratan atau keeropaan. Teori komunikasi ini banyak yang dibincangkan di dalam buku-buku diutarakan mengikuti tradisi Barat. Teori Barat didominasi oleh visi individu, di mana suatu individu tersebut dianggap aktif mencari atau mencapai sesuatu kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari teman-teman saya. Semoga apa yang disampaikan teman-teman saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.